Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Firanda Andirjah hafizahullah taala, para asatidzah santren Yaumi, para orang tua santri yang sudah hadir di pesantren ataupun masih di rumah dan mengikuti acara ini secara online, juga anak-anakku yang tercinta. Alhamdulillah, hanya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan tausiah menjelang liburan semester pertama. Maka untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti petunjuk yang paling baik dari perkataan tersebut. Maka waktu dan tempat kami aturkan kepada Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada ikhwan dan akhwat, para ustadz, para santri dan santriwati ya, dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak orang magbun artinya merugi ya, merugi kebanyakan orang ya dalam dua nikmat tersebut. Dua nikmat tersebut as-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang ya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dengan terpenuhinya dua kenikmatan tersebut, maka seorang bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Jika dia sehat namun tidak punya waktu luang, maka sulit bagi dia untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, jika dia punya waktu luang tapi dia sakit, sulit juga bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terkumpulkan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan waktu luang, maka sangat mudah bagi seorang untuk beraktivitas, terutama untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat sehat tentunya ini nikmat tersendiri ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sebagian orang, kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh seorang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit ya. Sebenarnya kita semua pakai mahkota. Kita ini raja lagi sehat, tapi kita enggak sadar. Yang sadar ya orang yang sakit, itu lagi jadi raja. Kenapa? Dia sehat. Karena banyak orang baru sadar akan pentingnya nikmat sehat ketika sudah sakit. Baru dia tahu nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun banyak orang melalaikannya ya. Adik-adik tentunya ya, pada sehat-sehat semua alhamdulillah ya. Masih muda, masih kuat, masih main bola, lompat sana lompat sini. Nanti kalau udah tua kayak ustadz-ustadz ya, sudah tidak seperti ketika masih muda ya. Mumpung masih muda, beraktivitas, belajar yang baik,
berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah ada penyakit, sudah terganggu kegiatan ya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, lebih utama saya ingin sampaikan pada nikmat yang kedua, yang paling penting adalah al-faraq, yaitu waktu luang ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya waktu adalah disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ra'sul mal, yaitu adalah modal dasar seorang hamba. Modal dasar untuk apa? Modal dasar untuk berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maka aku tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kita ini dalam kehidupan ini sedang berdagang. Allah memiliki barang dagangan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal ya. Dan kita disuruh belinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa beribadah kecuali dengan kondisi punya waktu luang. Karena kalau sibuk dunia lagi bekerja ya agak sulit untuk bisa beribadah secara fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dalam kehidupan ini sedang berdagang ya, dan modal dasar kita adalah waktu luang ya. Makanya waktu itu adalah nikmat yang sangat besar. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 penghalang. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 penghalang. 5 kesempatan tersebut kata Nabi SAW di antaranya syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, masih muda. Kemudian sihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakit, kalau sudah sakit repot ya. Kemudian di antaranya kata Nabi SAW ghinaka qabla faqrik, yaitu di masa berkecukupan sebelum engkau dalam kondisi fakir, sulit, masih ada uang, masih bisa bersedekah, lakukan. Ada saat di mana kau akan kesulitan. Kemudian di antaranya hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, masih hidup. Di antaranya faraghaka qabla syughlik, yaitu masa luangmu sebelum datang kesibukanmu. Waktu adalah modal dasar ra'sul mal. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan waktu. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, seperti wal asr, demi asar atau diartikan demi masa. Demikian juga wal fajar, demi subuh ya. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili wan nahari, demi malam, demi siang. Wal layalin ashar, demi 10 hari yang 10 ya. Allah bersumpah dengan waktu-waktu. Kata sebagian ahli tafsir, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa wal duha? Karena kita bisa salat duha di situ. Kenapa wal fajar? Karena kita salat fajar di waktu yang mulia tersebut. Sehingga waktu sebagaimana dikatakan adalah al-waktu agla minadz zahab, bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau emas hilang ya kita masih bisa cari dan masih bisa nambah lagi emas tersebut. Tapi kalau waktu sudah pergi, maka tidak akan kembali. Waktu kalau sudah pergi tidak akan kembali. Umur kalau sudah berkurang tidak akan kembali lagi. Ya. Tidak akan kembali lagi. Makanya di antara cerita lucu yang disebut oleh Imam Zahabi tentang kisah Al-Hallaj. Al-Hallaj ini seorang yang sesat yang dia mengaku sebagai Tuhan. Ini datang kemana-mana dia mengatakan ini punya karomah setan ya. Bukan karomah tapi sihir ya. Dan dia menawarkan, kalian mau apa saya akan berikan, kalian mau apa saya akan berikan. Sampai suatu hari dia berkumpul dengan murid-muridnya. Kemudian dia bilang, kalian mau buah surga saya akan datangkan. Tiba-tiba datang buah surga muncul di tangannya, dia kasih sama murid-muridnya. Setan membantu dia ya. Ketika murid-muridnya ambil buah tersebut ternyata ada ulatnya. Kata mereka, ya guru, kok buah surga ada ulatnya? Kata dia sebenarnya dari surga enggak ada ulatnya, pas perjalanan ada ulatnya. Jadi kargonya enggak ini.
intinya dia ketemu dengan salah seorang ulama dan dia berkata, apa yang kau minta akan aku kabulkan. Dia merasa Tuhan bersama dalam dirinya. Al-Hallaj ini orang sesat, akhirnya dibunuh kemudian berdasarkan fatwa ulama karena dia dikafirkan. Dia bilang sama seorang ulama, apa yang kau inginkan? Kata ulama tersebut, kau lihat sekarang saya sudah tua, rambut sudah mulai gundul, kemudian saya ingin muda kembali. Kata Al-Hallaj, kalau itu saya enggak bisa ya. Artinya umur yang sudah hilang tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa ya. Dan ini harus kita ingat ya. Makanya Hasan al-Basri berkata, ya ibn Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'duka dhahaba wa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kalau sudah pergi sebagian hari berarti telah pergi sebagian dirimu ya. Kita ini hanyalah kumpulan hari-hari yang hari-hari tersebut menjadi kumpulan minggu-minggu, menjadi kumpulan bulan-bulan dan kumpulan tahun-tahun. Jika semakin bertambah umur kita, semakin bertambah hari-hari kita, semakin bertambah tahun-tahun kita, pada hakikatnya semakin hilang bagian dari kita. Saya sudah berusia 42 tahun, berarti sudah 42 tahun hilang dari saya. Tersisa berapa? Wallahu a'lam ya. Saya berapa? Wallahu a'lam. Adik-adik juga ya, santri-santri, santriwati ya sudah berumur, sudah hilang beberapa umur. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat seharusnya ketika dia sadar bahwasanya waktu adalah modal dasar, seharusnya dia sadar bahwasanya waktu tersebut lebih berharga daripada emas dan perak, dan waktu tersebut harus dia pelit ya. Makanya kata sebagian salaf mengatakan, aku mendapati suatu kaum yang di mana waktu lebih berharga bagi mereka daripada dinar dan dirham. Ya. Karena waktu itu yang merupakan aset besar bagi kita untuk kita bisa beramal saleh. Kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perdagangan tersebut dengan sedikit pengorbanan hasilnya sangat banyak. Hasilnya adalah kenikmatan yang abadi selama-lamanya ya. Contoh sederhana, kita gunakan waktu yang sedikit, saya contohkan. Contohnya adalah salat 2 rakaat sebelum subuh. Cuma berapa menit? 3 menit. Kalau adik mungkin 1 menit ya. Taruhlah 3 menit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita gunakan cuma 3 menit. Kalau kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi nanti di akhirat baru bisa tahu hal tersebut. Sekarang semua perkara gaib. Ini perdagangan. Dengan waktu 5 menit, 3 menit, kita bisa mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga waktu-waktu jangan kita buang-buang. Waktu jangan kita buang-buang. Seorang mukmin harus pelit dengan waktunya. Kalau ada seorang mukmin yang dia buang-buang waktu, itu namanya mukmin tidak menghargai umurnya. Tidak menghargai umurnya. Tidak tahu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya orang tertipu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan magbunun, terpedaya, tertipu. Apa itu tertipu? Magbunun dari goban. Goban itu tertipu, rugi. Gimana rugi? Rugi itu bisa jadi 2 kemungkinan. Ada banyak, bisa rugi karena dia beli barang ternyata murahan. Jadi kemungkinan pertama, ada barang murah, dia beli terlalu mahal. Ini barang harganya di pasar 50.000, dia ketipu, dia beli 500.000. Karena orang bilang ini barang bagus, dia tertarik, dia bayar 500.000, dia dapat barang tersebut, ternyata dia cek di internet ternyata cuma 50.000. Tertipu atau tidak? Rugi atau tidak? Rugi. Harusnya dia bisa beli 10 barang seperti itu. Tapi karena dia tidak tahu, terpedaya, dia rugi. Barang 50.000, dia bayar 500.000. Ini model tertipu pertama. Model tertipu kedua, atau model merugi kedua, barang mahal dijual murah tapi dia beli cuma sedikit. Ini barang di pasar harganya 500.000, lagi diobral harganya 50.000. Dia cuma beli 1. Padahal duit dia banyak. Rugi atau tidak?
rugi. Harusnya dia beli sebanyak-banyaknya. Ini barang 500.000, jadi diobral lagi dijual cuma 50.000 atau dijual cuma 10.000. Tapi dia cuma beli satu saja. Orang yang lihat dia semua bilang kamu bodoh. Kamu beli sebanyak-banyak, duitmu banyak, kecuali kamu enggak punya duit, ya beli satu. Yang saya punya duit cuma segitu. Lagi diobral beli banyak-banyak. Ini namanya juga rugi. Rugi. Nah, mengenai waktu dengan janji Allah di akhirat, kita masuk pada model rugi kedua. Allah gampangannya mengobral kenikmatan yang sangat banyak di akhirat dengan harga yang sangat murah. Kita cuma sholat 5 menit, dapat nikmat dunia dan seisinya. Tapi kita malas-malasan. Banyak waktu yang kita buang-buang. Ya. Betapa banyak pahala yang Allah berikan kalau kita gunakan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk menyambung silaturahmi, untuk berbakti kepada orang tua, ya. Banyak yang bisa kita kerjakan ini, tapi kita habiskan waktu yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Untuk nonton berita, ya. Di zaman ini kita hidup, saya tidak bicara adik-adik di pondok yang setiap hari baca Quran. Tantangannya kalau pas liburan. Tantangannya kalau pas apa? Liburan. Kalau sekarang semua baca Quran ya, karena memang kewajibannya baca apa? Quran. Kalau enggak baca Quran dia naik kelas ya. Tantangannya ketika liburan ya. Saya bukan suruh liburan kemudian store hafalan sama ustaz, enggak ya. Murajaah paling tidak apa? Murajaah. Jadi masalah kita sekarang hidup di zaman yang banyak orang kepo, pingin tahu, laki-laki maupun perempuan, ikhwan maupun akhwat, bapak, ibu-ibu, pingin tahu semuanya dibaca. Berita kesehatan dia baca, berita politik dia baca, berita artis dia baca, berita bencana alam dia baca. Berita apa lagi? Berita bola dia baca. Berita gosip dia baca. Semua dia baca kecuali Quran tidak dibaca. Kecuali Quran tidak dibaca. Waktu terbuang-buang. Modal dasar kita buang begitu saja. Benar-benar merugi, benar-benar terpedaya. Itulah benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak yang terpedaya. Waktu kita buang-buang. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak ya. Atau ada yang mencerita kepada saya dari anaknya ya. Bercerita bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ini rahimahullahu taala sangat perhatian sama waktu. Sampai-sampai dia merasa waktunya kurang. Sampai ketika dia melewati orang-orang Arab sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol, dia bilang kalau saya bisa beli waktu kalian saya akan beli. Kenapa waktunya kurang? Banyak kegiatan ibadah yang ingin dia lakukan, waktunya kurang. Di antara cerita yang juga saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala yang meninggal masih 60-an ya, rahimahullahu taala. Syekh Abdul Razak bercerita, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini rahimahullahu taala kalau berjalan seperti ada orang yang sangat sibuk, berjalan dengan cepat, jalan dengan fokus, seperti ada sesuatu yang ini dikerjakan terus. Kenapa? Karena waktunya berharga. Ada proyek-proyek akhirat yang ingin dia kerjakan, sementara waktunya kurang, sehingga ada orangnya serius melulu ya. Jadi ini yang kita semua sama-sama sedang terpedaya dan kita sama-sama sedang merugi. Banyak waktu yang kita buang-buang tidak ada faedahnya. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat agar kita memanfaatkan waktu. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Apalagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aset kita gunakan untuk deposit di neraka jahanam. Waktu kita gunakan untuk nonton maksiat. Waktu kita gunakan untuk mendengar maksiat. Nonton drama Korea misalnya ya. Nanti dibuka catatan amal, catatannya drama Korea 1 sampai 30. Ada berapa seri biasanya? Enggak tahu. Jadi
Sama, atau buang-buang waktu. Waktu kita, catatan amal kita isinya adalah piala dunia ya. Atau sekarang ada piala apa lagi bola? Adik-adik, ada yang tahu? Hah? Piala apa? Amerika, piala Eropa, atau piala Asia? Atau piala apa namanya? Bantul. Atau piala Sleman. Dan ini fitnah bukan cuma menimpa orang-orang awam. Bahkan penuntut ilmu juga sibuk dengan hal seperti ini. Sehingga yang mereka hafalkan bukan para perawi hadis, tetapi yang dihafalkan para pemain bola. Sampai Ustadz juga hafal ya. Ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada siapa lagi? Saking masyhurnya para pemain bola tersebut. Kalau zaman Ustadz dulu, tahun berapa? Tahun 98 atau 92 saya lupa ya. Cuma tahu Roberto Baggio, kemudian pemain-pemain dulu, ada namanya Ruud Gullit, ada namanya Marco van Basten, itu yang terkenal dulu. Waktu masih zaman-zaman dahulu. Sekarang sudah ratusan pemain bola dihafal oleh orang-orang. Dan waktu tidak pernah habis untuk menonton bola ya. Pertandingan, kemudian pertandingan lagi, diikuti, buang-buang waktu. Dan orang yang buang-buang waktu seperti ini, hatinya menjadi sesak. Itu benar. Kalau seorang misalnya taruhlah nonton drama Korea, mungkin dia gembira ketika nonton. Mungkin dia senang. Tapi apakah setelah nonton dia bahagia? Enggak, mustahil dia bahagia. Kenapa? Karena hatinya sudah dilakukan untuk bermaksiat. Ketika dia melihat, maka langsung masuk ke dalam hatinya. Hatinya menjadi wahsyah, ada enggak enak. Meskipun dia ketawa-ketawa ketika nonton, meskipun dia gembira ketika nonton. Dan itu yang di antara hal-hal yang membuat waktu kita terbuang. Santriwan dan santriwati hati-hati. Di YouTube terlalu banyak tontonan-tontonan yang buang waktu kita. Karena banyak YouTuber ya yang bikin acara-acara yang aneh-aneh, yang kita buang-buang waktu ya. Jadi bikin acara jangan entah pamer mobilnya, entah pamer rambutnya, entah beli apakah, beli macam-macam, dan kita pengen nonton. Begitu nonton tidak terasa 10 menit, setengah jam, umur kita buang. Umur kita buang. Dari sini sekali lagi ini nasihat buat saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, manfaatkan waktu baik ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar di pondok, demikian juga ketika kita dalam kondisi berlibur ya. Meskipun saya sudah sampaikan saat ini, ketahuilah bagaimanapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia merugi berkaitan dengan waktu, merugi. Tidak sadar bahwasanya waktu adalah aset kehidupannya yang sangat berharga. Yang mengambil manfaat dari umurnya cuma sedikit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nasihat untuk para santriwan dan santriwati, kalau sudah liburan silakan bersenang-senang ya. Jalan sana, jalan-jalan, enggak ada masalah, jalan sini sama orang tua ya. Legakan nafas ya. Karena sudah selesai ujian, tapi bukan berarti kemudian libur dari Al-Quran secara total, tidak ya. Selama liburan tentu tidak ada setoran. Saya enggak tahu ada setoran atau tidak. Tidak ada tambahan, paling tidak ada tambahan hafalan Quran. Tetapi murojaah tetap jalan. Dan saya enggak tahu, saya harapkan kepada para guru tetap mengadakan adanya murojaah ya. Meskipun adik-adik berlibur. Murojaah yang tidak ketat, jangan terlalu ketat ya. Ini saatnya mereka libur. Berapa minggu liburan? 3 minggu. Lumayan ya. Lama atau cepat adik-adik 3 minggu? Hah? Cepat. Lama atau cepat? Maunya libur berapa? Setahun? Tiga minggu itu lama ya. Lama sekali itu. Nggak apa main-main, tapi jangan lupa kalau ada
kertas murojaah dari sekolah, dari pondok, jangan lupa diisi. Saya rasa nggak begitu lama untuk bisa murojaah ya, tapi harus diisi. Apa yang adik-adik sudah hafalkan selama ini, baik pelajaran maupun hafalan Quran, jangan sampai menguap ketika liburan. Ya, Quran itu harus diulang-ulang. Kalau libur terlalu lama, ngulanginya sulit. Tapi kalau dicicil meskipun sedikit tapi continue, itu mudah untuk bertahan. Mudah untuk bertahan. Jadi liburan silakan berlibur, senang-senang sama orang tua, ketemu dengan kakak adik. Jangan lupa untuk silaturahmi. Ajak orang tua untuk jenguk nenek, jenguk kakek ya. Itu keberkahan. Waktu kita habiskan untuk yang berkah. Jangan lupa kalau ada tante, bude, paman, ditengok, dikunjungi. Kalau ada hadiah yang bisa kita bawa, bawa hadiah buat karib kerabat ya. Di antara ibadah yang mulia adalah silaturahmi. Adik-adik sendiri ingat bahwasanya ibadah yang paling agung bagi adik-adik di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik selama di pondok susah untuk berbakti sama orang tua karena sibuk dengan belajar, sibuk dengan menghafal. Saatnya pulang sedangkan orang tua. Yakinlah bahwasanya kebahagiaan orang tua ya merupakan sukses keberhasilan adik-adik ya. Ridha Allah fi ridhal walid. Sungguhnya keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Kalau ayah dan ibu senang lihat adik-adik, lihat antum-antuna senang, bahagia, insyaallah antum akan sukses. Saya mungkin sudah pernah sampaikan bahwasanya saya punya kawan-kawan yang mereka sukses-sukses setelah diperhatikan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Apakah dia sebagai pejabat, dia sukses, ataukah dia sebagai dai, ataukah dia sebagai pengusaha, ya, maka rata-rata mereka sukses. Di antara sebabnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kapan orang tua ridho dengan kita dan sering mendoakan kita, maka insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan. Dimudahkan segala urusan. Ya. Dan ini harus kita yakini ya. Jadi carilah keberkahan dari orang tua. Minta doa kepada kedua orang tua mumpung mereka masih hidup. Sejak sekarang pastikan bahwasanya saya harus menjadi anak yang berbakti. Bagaimana caranya kedua orang tua bisa bahagia, dan itu pahala sangat besar. Mumpung adik-adik masih punya orang tua. Nanti ada saat adik-adik tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama liburan jangan lupa berbakti sama orang tua. Pijit kaki mereka, ngobrol dengan mereka, canda bersama mereka ya. Kalau disuruh nurut ya. Kalau dipanggil siapa nama antum? Siapa? Husain. Hah? Enggak pulang? Kenapa enggak pulang? Oh jauh. Yang mau pulang siapa? Antum siapa namanya? Ja'far. Dafa. Masya Allah. Apa artinya Dafa? Dafa artinya apa? Hah? Dafa. Oh Dafa. Dafa mungkin. Dafa apa Dafa? Difa. Pakai ain. Oh, kirain Dafa. Kalau Dafa merek baju di Madinah. Dafa ya. Ya kalau dipanggil orang tua jawabnya gimana? Dafa. Kalau ibu panggil jawabnya gimana? Kalau dipanggil ibu, Dafa, misalnya saya jadi ibu panggil Dafa, jawabnya bagaimana? Hah? Naam. Emang ustazah. Jawabnya gimana? Iya bu ya, benar ya. Jawabnya gitu ya. Apa? Bukan gitu ya. Jawabnya apa? Iya bu ya. Kalau orang Jawa jawabnya ndalem, apa? Ndalem. Orang Bugis iya ya. Jadi kalau bicara sama orang tua, pilih kata-kata yang paling terbaik. Wa qul lahuma qaulan karima.
Itu dimulai dari adab kita terhadap orang tua, ya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tua. Jadi seorang tawadhu di hadapan kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak berpendidikan. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Allah tidak menjadikan aku jabbar, yaitu sombong, angkuh, di antaranya angkuh di hadapan ibuku. Aku tidak jadi angkuh di hadapan ibuku. Seorang berusaha, ya, berbakti sama orang tua melalui kata-kata, ucapkan kata-kata yang terbaik bagi mereka, pilih kata-kata. Kemudian mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, hati-hati dengan HP, ya. HP adalah setan berjalan, ya. Setan berjalan yang dibawa-bawa di kantong, ya. Dia adalah pisau bermata dua, ya, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Tetapi kebanyakan digunakan untuk maksiat. Kebanyakan digunakan untuk maksiat. Apalagi sekarang ada istilah smartphone. Ya, HP pinter, ya pinter maksiat maksudnya, ya. Ya. Hati-hati, ya. Kalau dahulu, zaman dahulu, kalau orang tidak mau maksiat, diam di rumah. Karena kalau keluar, semakin jauh dari rumah, semakin banyak maksiat dilihat. Banyak aurat wanita terbuka, banyak hal yang, intinya banyak maksiat. Kalau tidak ingin maksiat, dalam rumah saja. Tapi kalau zaman sekarang, justru dalam rumah maksiat. Justru orang kosong di rumah maksiat. Yang penting ada temannya, setannya, selamat dia berselancar dalam lautan kemaksiatan. Maka saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, jaga pandangan, ya. Jaga pandangan, ya. Jangan nonton macam-macam, ya. Jangan nonton macam-macam. Dan para orang tua jangan menggampangkan masalah ini. Jangan bilang, anak saya sudah tahu jati diri, saya percaya, nih pegang HP dalam kamar silakan main. Enggak. Dia mungkin baik, tapi teman-temannya akan ngerusak dia. Maka saya ingat kepada orang tua, ketat. Di masa liburan, jangan rusak semua apa yang sudah dikorbankan oleh para ustadz mengajar anak-anak jadi rusak dalam waktu 3 minggu. Kalaupun mau dikasih HP, maka diperhatikan waktunya. Ada waktunya mungkin dia ngobrol sama teman-temannya, dia ambil lagi. Karena rawan, di zaman sekarang ini rawan. Sifat manusia ingin tahu sangat besar. Kalau dia masuk di HP, kuotanya masih banyak, gak repot, ya. Kalau kuotanya habis, aman insya Allah, jadi anak soleh. Tapi kalau kuotanya masih banyak, ini repot ini. Ya. Lihat ini, nonton ini, nonton ini, nonton ini, nonton ini. YouTube dengan berbagai macam maksiatnya, Facebook dengan berbagai macam maksiatnya, Twitter dengan berbagai macam maksiatnya. Maka hati-hati. Jadi setan yang paling berbahaya menurut saya zaman sekarang setan HP. Ya, setan HP. Jangankan adik-adik, rumah tangga bisa rusak gara-gara setan HP. Maka adik-adik, ya, jauhi HP sejauh-jauhnya. Kalau main bola, jangan main sama teman-teman, kumpul main. Mending ngobrol daripada pegang HP. Rusak orang-orang dengan HP. Hafalan adik-adik bisa hangus semuanya, buyar. Buyar. Maka jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Kalau kita sejak muda kita perhatian dengan ketakwaan, insya Allah kita dimudahkan di kemudian hari. Di antara orang-orang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Mungkin ini saja, ya, sedikit yang bisa sampaikan pada adik sekalian, ya. Kalau kita dulu di zaman mahasiswa, masa liburan adalah masa untuk belajar. Sebagian teman-teman ketika liburan dulu, kalau ustadz ketika kuliah di Madinah, dan juga ustadz yang lain, ya, liburnya 3 bulan. Ada cuma 3 minggu, benar sedikit, ya. Ustadz dulu 3 bulan. 3 bulan, ya. 3 bulan itu waktu yang banyak. Kenapa 3 bulan? Karena musim panas di sana. Musim panas sehingga 3 bulan belajar juga tidak enak, dibuat libur. Nah, 3 bulan itu biasanya ada sebagian yang punya target nambah hafalan. Tidak banyak, tapi dia punya target karena dia terlepas dari kegiatan belajar mengajar, dia bisa fokus untuk menghafal. Sebagian teman-teman
3 bulan tersebut digunakan sebulan misalnya untuk daurah, ikut daurah kajian kitab ini. Ya. Jadi adik-adik silakan pulang 3 minggu, tapi adalah target. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya ngapal 1 matan atau murojaah beberapa atau nambah hafalan silakan. Tapi ada target ya, yang ditargetkan sehingga ketika 3 minggu bisa dikejar target tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, Ustaz persilakan. Kalau tidak, alhamdulillah ya. Boleh. Silakan. Ada di antara santri atau para orang tua yang hadir, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Insyaallah. Silakan angkat tangan. Mungkin ada. Mungkin ada yang punya permintaan liburannya ditambah. Ada yang ingin angkat? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Mas Sani, silakan, Mas. Silakan, biar lebih jelas mungkin berdiri dulu. Biar suaranya jelas, bisa berdiri. Antum umurnya berapa? 17 ya. Masih kecil ya, duduk. Jelas. Nafsu itu ada penggeraknya. Penggerak utama adalah pandangan. Dari pandangan menghayal, dari menghayal akhirnya berlanjut. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, katab li bini Adam hadzahu minaz zina mudrikan lahu la mahala. Setiap anak Adam dicatat pasti terserempet dengan zina. Tidak mungkin dia menghindar. Al-ainani tazniyan, 2 mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zina yang mata adalah memandang. Wal udhunani tazniyan, bahwasanya 2 telinga juga mendengar, kemudian mendengar zinanya adalah telinga berzina, dan zina telinga adalah mendengar. Demikian juga tangan berzina, zina adalah menyentuh. Mulut berzina, zinanya adalah berbicara. Kaki berzina dengan melangkahkan kaki ke tempat perzinahan. Wal farju yusaddiquhu aw yukadzibu, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan. Maksudnya apa? Sebenarnya menjelaskan, Allah menyebutkan atau Nabi SAW menyebutkan tentang sarana-sarana untuk menyalurkan syahwat kepada hal yang haram. Dimulai dari memandang. Memandang ini yang pertama kali disebut oleh Nabi, al-ainani tasniyan, bahwasanya 2 mata berzina. Dia awal dari segala malapetaka. Terutama anak muda, dengan memandang itulah kemudian berangkat kepada yang lainnya. Kalau tidak ada pandangan yang haram, tidak akan terjadi langkah yang haram, tidak ada terjadi sentuhan yang haram, tidak terjadi pembicaraan yang haram. Awalnya dari melihat. Maka kalau adik-adik bisa menjaga pandangan, terutama yang sudah dewasa, ya. 17 sudah balik belum? Sudah bolak-balik ya. Itu paling utama, jaga pandangan. Kalau tidak bisa jadi pandangan, jebol segala pertahanan, percuma. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, tapi kalau tidak menjaga pandangan, faktor pendobraknya lebih berat, lebih kuat daripada pertahanan. Kita bertahan mengendalikan hawa nafsu, di antaranya puasa Senin Kemis. Ya kalau memang sudah punya duit, nikah selesai ya. Kalau nggak punya duit ya sudah, puasa. Puasa Senin Kemis. Atau puasa Daud, tapi kalau itu pertahanan. Tapi kalau kita tidak jaga pandangan, percuma itu semua. Karena menjebol dengan lebih kuat pandangan tersebut. Menjaga pandangan sangat mudah. Gimana? Tunduk saja, selesai. Tunduk. Jadi begitu lihat, tundukkan. Begitu lihat, tundukkan. Yang ini masalah. Jadi pandangan pertama itu sangat mudah dikontrol. Makanya Nabi SAW mengatakan, lakal ula wa laisat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama, haram bagimu pandangan kedua. Misalnya saya seorang laki, saya melihat wanita cantik pandangan pertama. 1 detik aja saya lihat. Terlalu lama 1 detik ya. Beberapa waktu kemudian saya tundukkan, astagfirullah. Aman itu hati.
Hati itu aman, selesai. Adapun kiasan wajah wanita tersebut cuma sebentar terus hilang. Tapi kalau saya lihat 1 menit, repot. 1 menit saya lihat, saya perhatikan, saya amati, itu sudah masuk ke hati. Meskipun saya tundukkan pandangan, setelah itu sudah terpatri dalam hati, repot. Mulailah setan punya modal dasar untuk mainkan hati kita. Mulailah dihayalkan, dan terjadi, dan akhirnya apa yang terjadi. Maka sebenarnya pertarungan kita pertama adalah masalah pandangan sebentar itu. Kalau kita lihat yang haram langsung kita bilang astagfirullah, maka Allah akan berikan cahaya keimanan, selesai urusan. Tapi kalau kita sudah melihat lama, kita semakin berat dan biasanya tidak berhasil. Sudah kita enggak kuat lagi. Melihat, tertarik, kepingin, penasaran, mengamati dan seterusnya, akhirnya menjerumuskan dalam hal yang lebih parah. Mata berzina, mendengar. Di antara zina mendengar yang membuat kita syahwat berkorban, musik. Musik meskipun yang kita dengar bukan musik cinta-cinta, taruhlah musik-musik biasa, musik Islami kata orang, itu melatih jiwa kita untuk lalai. Saya tidak bicara musik maksiat, bukan bicara musik zina, tapi bicara musik, orang bilang musik Islami. Musik Islami juga haram. Meskipun kita alasan saya tidak dengar musik cinta-cinta Ustaz, saya dengar musik Islami. Iya, musik Islami pun membuat hati terlalaikan. Jadi hati sering dinabobokkan, nafsu dinabobokkan, sehingga dia ingin sesuatu yang menyenangkan. Sehingga ketika melihat yang haram mudah terperangkap karena dia sudah biasa dilalaikan dengan musik-musik. Jadi zinanya telinga ini dengan musik, apalagi kalau sudah dengar lagu-lagu cinta yang isinya gombal semuanya. Ya. Saya dulu hafal lagu-lagu cinta ya. Sampai sekarang susah dilupakan. Sampai sekarang. Nanti ada sentilan sedikit, murojaahnya langsung ingat semua. Kalau Quran susah dimurojaah, kalau lagu sangat mudah dimurojaah. Kenapa? Karena dia masuk dalam hati, benar-benar terpatri, benar-benar dalam hati. Rasikh, masuk dalam hati. Jadi zina di antara telinga adalah mendengar, hati-hati. Mendengar rayuan-rayuan ya, dan macam-macam. Kemudian tangan berzina dengan sentuhan-sentuhan ya. Mulut berzina dengan rayuan-rayuan. Betapa banyak orang tergerak hawa nafsunya dengan pembicaraan. Betapa banyak orang tergerak syahwatnya dengan mendengar, dan lebih lagi tergerak syahwatnya dengan melihat. Maka kalau ditanya bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu, saya bilang jaga pandangan, selesai. Itu kuncinya. Kapan tidak bisa jaga pandangan, selesai. Yang jadi masalah, dan saya pernah datang seorang kepada saya, nangis depan saya. Dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, melihat yang tidak-tidak. Kita ini manusia, lemah, hati kita tidak bisa kita kontrol. Kalau seorang melihat yang haram, kemudian masuk dalam hatinya, melihat aurat wanita yang terbuka, atau klip-klip yang haram, ya, maka akan timbul kecanduan dalam hati kita. Kalau sudah kecanduan, ini sulit. Hati-hati. Kalau sudah kecanduan, orang bilang kecanduan nonton yang haram-haram lebih parah daripada kecanduan minum khamar. Bahkan dia mengatakan lebih parah daripada kecanduan narkoba. Sudah terlanjur otak kita ini beradaptasi dengan hal tersebut, dan dia selalu ingin melihat, dia tidak akan puas kecuali dia melihat dan melihat dan melihat. Dan kecanduan itu bisa berjalan sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai dia berkeluarga, dia masih kecanduan yang haram. Maka mumpung masih sekarang, bersihkan hati. Kalau sudah kecanduan itu tinggal perjuangan. Orang sudah terlanjur kecanduan, kalau dia tinggalkan hal tersebut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, insya Allah hilang. Rasa candu tersebut hilang. Sama seperti orang kalau merokok, itu haram, kemudian dia ingin menghilangkan kecanduan, bisa, tapi dia memang pertama perjuangan, hatinya ingin, dia lawan, setelah sebulan 2 bulan hilang rasa candu tersebut, rasa ingin tersebut hilang. Maka nasihat saya kepada tadi yang umur 17 tahun ya, ini umur-umur yang berbahaya ya, karena biasanya untuk 17 tahun ke atas kalau film-film yang haram 17 tahun ke atas, berarti 17 itu umur berbahaya ya. Maka nasihat saya, jaga pandangan. Hati menjadi tentram, bahagia. Kalau lihat yang haram, palingkan, bilang astaghfirullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, Allah sebutkan tentang menundukkan pandangan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki tundukkan pandangan mereka, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin.
Katakanlah kepada para wali tentukan pandangan. Setelah itu Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya, Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang tundukkan pandangan, Allah berikan cahaya ke dalam hatinya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan gantinya yang lebih baik. Kelezatan melihat haram itu lezat, tapi kalau kita tinggalkan karena Allah, ada kelezatan yang lebih daripada itu, kelezatan iman. Jadi cara menundukkan pandangan, jangan pakai HP, ya. Antum punya HP enggak? Punya. HP-nya jual, ya. Beli HP jadul. Beli HP jadul, ya, yang tidak ada Facebook-nya, tidak ada YouTube-nya. Gimana? Oke? Kalau mau selamat, kalau enggak mau selamat ya bahaya. HP itu setan, setan bergerak yang kita kantongi selalu. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau mutun-mutun tersebut disuruh oleh para ustadz untuk dihafal dan diajarkan maknanya, ini sangat penting karena mutun-mutun itu kunci dasar bagi kita, ya, untuk bisa menghadirkan ilmu yang banyak dalam benak kita, ya. Karena kalau kita hafal mutun, mutun itu sebenarnya kan kesimpulan dari syarah yang panjang. Ketika kita pegang kuncinya, kita ingin masuk ke syarah gampang karena kita hafal matan-matan tersebut. Kalau adik-adik sudah hafal, saran saya mutun-mutun tersebut diperdalam maknanya. Karena mutun-mutun tersebut tidak ada maknanya kalau kita enggak tahu syarahnya. Yang penting syarahnya. Al-Quran maksudnya Al-Quran penting juga, ya. Tinggal kita bagi waktu, ya. Kalau memang saya enggak tahu targetnya, kalau memang hafal Quran terlalu banyak membuat kita lalai daripada memahami ilmu agama, saya rasa mungkin kadar Al-Qur'annya bisa dikurangi, ya. Fokus untuk memahami makna-makna keagamaan. Jadi ilmu-ilmu agama itu penting. Memang waktu kita terbatas. Saya dulu ingat ketika saya masuk kuliah di Madinah, saya dinasihati oleh seorang syekh. Dia bilang, antum di sini waktu terbatas 4 tahun. Ada waktu hafal Quran, ada waktu untuk belajar agama, ada. Bagi waktu, jangan semua waktu untuk hafal Quran karena hafal Quran bisa di tempat yang lain. Tapi kalau belajar ilmu agama waktunya terbatas. Mumpung di sini ketemu dengan para ulama, maka waktu untuk belajar agama terbatas, ya. Maka saya ambil nasihat itu waktu itu, ya. Ada waktu saya untuk hafal Quran tapi tidak banyak, kebanyakan saya untuk belajar matan-matan, belajar. Jadi mungkin adik-adik hafal Quran tetap ada, tetap dijalankan, ya, karena itu penting. Tetapi lebih penting daripada itu adalah memahami agama. Karena kita belajar Al-Quran itu untuk paham agama. Kita belajar Al-Quran itu sarana untuk paham apa? Paham agama. Jadi mutun-mutun yang sudah adik hafalkan jangan disepelekan, berusaha memahami. Punya target, saya bisa ngajarkan mutun ini kepada orang lain, gimana caranya? Misalnya mutun Jurumiyah, mutun misalnya Al-Baiquniyah, saya bisa jelaskan. Meskipun ustadznya enggak ada, saya bisa jelaskan. Saya baca dari awal, saya jelaskan maknanya, ya. Nah, itu berarti adik-adik sudah berhasil. Matan akid, misalnya kitab tauhid, saya bisa jelaskan maknanya. Jadi fokus untuk memahami kandungan dari matan-matan tersebut. Al-Quran tetap ditambah tapi mungkin dikurangi porsinya. Kecuali adik-adik sudah paham betul tentang matan-matan tersebut, ya Al-Quran digenjot biar lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tidak ingin adik-adik menjadi hafiz Quran tapi enggak punya ilmu agama. Ya. Karena sekarang lagi fenomena, lagi viral, banyak orang ngerti Quran tapi gampangannya dia enggak ngerti, kurang ngerti agama. Jadi ada yang masih Al-Quran itu penting, tapi setelah itu digunakan untuk dalil dalam ilmu, ya. Maka kalau bisa mengerti agama, ya tentu itu tujuan dari belajar Al-Quran adalah mengerti agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah enggak ada kan, ya? Ya sudah, kalau tidak ada alhamdulillah
sampai di sini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga adik-adik diberkahi oleh Allah dalam waktunya, bisa berbakti kepada orang tua ya. Dan jangan lupa Quran di murajaah, mutun-mutun di murajaah. Silakan bermain, silakan bersenda gurau. Tapi ada waktu, taruhlah 1 jam dalam sehari untuk buka kembali catatan-catatan pelajaran di sekolah sehingga tidak hilang begitu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Firanda Andirja yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Kemudian akhir kalam, selamat menjalani liburan dengan penuh makna sebagaimana tema pertemuan kita pada pagi hari ini, dan semoga selamat sampai tujuan, dan salam untuk keluarga dari para pengurus pesantren. Maka kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang akhwat untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu.